Halo, apa kabar? Sudah siap untuk belajar? Kali ini kita akan mempelajari materi sistem reproduksi, yaitu tentang fertilisasi. Sebelum belajar lebih lanjut, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu fertilisasi. Fertilisasi adalah penyatuan gamet-gamet haploid menjadi zigot diploid di daerah tuba falopi. Fertilisasi akan terjadi ketika sperma menyatu dengan sel telur. Proses ini diawali dengan sperma yang bergerak dengan cepat dari vagina menuju ke uterus, yang selanjutnya menuju ke tuba falopi. Pergerakan naik sperma disebabkan oleh pergerakan otot-otot uterus dan tuba falopi. Sebelum melanjutkan penjelasan fertilisasi, perlu diingat dulu bahwa sperma yang ada di saluran reproduksi perempuan belum mampu memfertilisasi oosit sekunder yang dilepaskan saat ovulasi. Sperma harus melewati beberapa tahapan supaya dapat memfertilisasi oosit sekunder. Tahapan yang harus dilalui sperma yaitu kapasitasi dan reaksi akrosom. Kapasitasi merupakan proses penyesuaian sperma di sepanjang reproduksi perempuan. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 7 jam. Selama waktu tersebut, selubung glikoprotein dari protein-protein plasma semen dibuang dari membran plasma yang membungkus daerah akrosom sperma. Setelah mengalami kapasitasi, sperma akan melakukan reaksi akrosom. Reaksi ini baru terjadi setelah sperma menempel pada zona pellucida dan diinduksi oleh protein-protein zona. Fase fertilisasi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu: pertama, fase penembusan corona radiata. Kedua, fase penembusan zona pellucida. Ketiga, fusi oosit dan membran sel spermatozoa. Pertama, fase penembusan corona radiata. Hanya sperma yang telah mengalami kapasitasi yang dapat menembus corona radiata. Sel-sel corona radiata dilisiskan oleh corona penetrasi enzim yang dikeluarkan oleh akrosom sperma. Kedua, fase penembusan zona pellucida. Setelah menembus corona radiata, sperma akan menembus zona pellucida. Pelepasan enzim-enzim akrosom memungkinkan sperma dapat menembus zona pellucida sehingga masuk ke dalam membran plasma oosit. Ketika bagian kepala sperma menyentuh permukaan oosit, permeabilitas zona pellucida berubah. Ketiga yaitu fusi oosit dan membran sperma. Segera setelah sperma menyentuh membran sel oosit, kedua selaput plasma sel tersebut menyatu. Bagian kepala dan ekor sperma ikut masuk ke dalam sitoplasma oosit. Namun, selaput plasmanya tertinggal di permukaan oosit. Segera setelah sperma memasuki oosit, oosit menanggapinya dengan terjadi reaksi kortikal dan zona. Serta oosit melanjutkan pembelahan meiosis kedua. Pertama, terjadi reaksi kortikal dan zona. Pada reaksi zona, zona pellucida mengeluarkan zat yang disebut fertilisin. Fertilisin ini memungkinkan sperma menempel pada dinding zona pellucida. Segera setelah sperma masuk sitoplasma oosit, maka zona pellucida secara otomatis juga akan mengeluarkan zat kimia lain, yaitu antifertilisin, yang mampu mencegah masuknya sperma lain. Peristiwa ini juga mampu mencegah terjadinya polispermia. Kedua yaitu oosit melanjutkan pembelahan meiosis kedua. Masih ingatkan, pada saat ovulasi yang dilepaskan yaitu oosit sekunder atau pada stadium meiosis 2. Oosit baru akan melanjutkan pembelahannya ketika ada sperma yang membuahi. Segera setelah sperma menembus zona pellucida ke dalam sitoplasma oosit, oosit sekunder menyelesaikan pembelahan meiosis 2,
sehingga menghasilkan ovum dan badan polar kedua. Di dalam sitoplasma oosit, pronukleus pria bergerak maju mendekati pronukleus wanita. Kemudian, secara perlahan, kedua pronukleus ini bersatu dengan melepaskan ekornya dan berdegenerasi. Bagaimana penjelasan tentang materi sistem reproduksinya? Sebelum menutup belajar kali ini, mari kita simpulkan hasil belajar ini. Sekian belajar untuk kali ini. Semoga video ini membantu belajar kalian semua.